warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kareba Talk di akun YouTube Rehab Band Badoka. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari Kampung Inggris Kabupaten Goa atau Goa English Village. Sini saya bersama siapa namanya? Zulkifli. Oke, Bro Zulkifli. Ya, tapi di Association of Ghost Student itu dipanggil Mr. Strength. Mr. Strength. Mr. Strength. Ya, Mr. Strength. Oke, di kata hari ini kita akan membahas tentang Bro Zulkifli yang membangun kecanduan, tapi bukan kecanduan narkoba, yaitu kecanduan berbahasa Inggris seperti itu di Kampung Inggris Borong Palala. Kampung Inggris Borong Palala. Bagaimana kabar Bro Zulkifli? Ya, alhamdulillah, I'm fine, I'm very well, and I'm very happy. Di masa pandemi ini aktivitas sehari-hari selain di Kampung Inggris itu ada aktivitas lain? Mengajar, terus melaksanakan aktivitas di kepemudaan. Oke. Nah, kemarin di Kampung Inggris ini aktivitasnya itu apakah melibatkan pemuda di desa Borong Palala itu atau bagaimana? Ya, di Kampung Inggris itu kami libatkan mulai dari kalangan anak kecil hingga kalangan pemuda, dan alhamdulillah itu sudah berjalan di Borong Palala. Ya, sudah berapa lama berjalan di kampung itu? Kalau di kampung itu kami baru merilis pada tahun ini, sebab kami punya 4 kecamatan di Kabupaten Goa, salah satunya di Kecamatan Talasang, dan kami teman-teman di Association of Ghost Students itu memberikan pusat pembelajaran dan membuat sebagai kampung itu di desa Borong Palala. Iya, seperti itu. Melihat potensi adik-adik atau anak-anak pemuda desa terkait bahasa Inggris di Kampung Borong Palala, sejauh ini besar tidak pengaruhnya kehadiran Goa English Village ini di Kampung Borong Palala? Ya, sangat besar. Mulai dari pemerintah yang terkait dengan beberapa elemen-elemen, semua merespon kami. Itu dibuktikan ketika kami membangun sebuah gazebo tempat belajar. Itu warga masyarakat yang membangun itu, dibantu oleh teman-teman pemuda. Nah, itu bisa dibuktikan pada saat kami memulai pembelajaran itu, banyak anak kecil yang datang untuk belajar dengan semangat sampai saat ini, alhamdulillah. Nah, that's the point for us. Saat ini kan Indonesia lagi darurat terkait peredaran narkoba, penggunaan narkoba baik di tingkat desa, perkotaan, dari anak kecil, remaja sampai orang tua. Melihat kehadiran Goa English Village ini di desa itu, apakah ada pengaruh bahwa anak muda ini akhirnya tidak terpengaruh terkait narkoba dan lebih memilih belajar bahasa Inggris? Ada tidak perubahan yang terjadi atau ada tidak pengaruh terkait itu? Pengaruh itu pasti, sebab kami di Association of Ghost Students itu mulai dari struktural itu sudah dibentuk bagaimana pergerakan untuk melakukan advertisement kepada masyarakat, advertisement kepada adik-adik dan para remaja. Jadi itu bisa dibuktikan bahwa mulai dari remaja itu, teman-teman remaja itu datang sendiri menawarkan dirinya untuk mau belajar di English Village, dan kami berharap bahwa ini betul-betul terus digaungkan sehingga aktivitas anak remaja itu betul-betul terfokus, salah satunya dengan di bidang bahasa Inggris, seperti itu, Kak. Jadi dengan adanya Kampung Inggris ini, akhirnya anak-anak tidak terpengaruh untuk hal-hal lain. Iya. Seperti itu. Nah, saya ingin nanya ini kepada Bro Sul, pandangan kita terhadap war on drugs. Jadi war on drugs sekarang ini adalah kita berperang terhadap peredaran narkoba,
dan sebagainya. Sehingga apa sih pandangan seorang brosul ini dan apa yang ingin dilakukan agar supaya ikut terlibat dalam proses war on drugs ini? Sebenarnya kami ini sangat berharap dilibatkan di war on drugs itu, sebab disitulah kami juga bisa menyuarakan betapa berbahayanya dengan menggunakan obat-obatan, salah satu ini obat narkoba dan segala macam, karena ini bisa membunuh masa depan anak pemuda, anak remaja. Nah, ini yang kami melakukan suatu gerakan, salah satunya di bidang sastra Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi ada kegiatan lain yang kita lakukan seperti mengaji bareng ya. Kalau malam Jumat ada hari baca buku, ada hari games, itu waktu kita full games. Jadi ini adalah metodologi yang kami gunakan untuk menarik teman-teman gabung bersama kami dengan happy, tidak ada beban seperti itu kan. Karena kan salah satu alasan para pemuda atau anak-anak menggunakan narkoba kan ingin happy, jadi diganti dengan kegiatan-kegiatan lain. Atau Brosul ada pengalaman tidak sama seseorang yang pernah menjadi pengguna narkoba kemudian bergabung atau kenal dengan Brosul akhirnya ikut terlibat juga? Selama ini tidak ada Kak, cuman dia hanya obat-obatan. Alhamdulillah saya kenal sama beliau, saya berikan motivasi, saya arahkan dia bagaimana menjadi pemuda yang sebenarnya, sehingga hari ini dia lebih bersama lagi untuk belajar, bahkan dia ingin melanjutkan di universitas seperti itu Kak. Ikut di gua English Village. Jadi kecanduannya sudah berubah dari kecanduan obat-obatan jadi candu berbahasa Inggris ya. Luar biasa. Dan itu membuat saya juga terharu sebab dia mau bergabung sama kita dengan kondisi di masa lalunya yang dia akan lupakan seperti itu Kak. Jadi mudah-mudahan ke depan ini juga sangat berpengaruh kepada pemuda seperti itu. Bukan hanya di Desa Burung-Palala saja, cuman kami maunya di Sulsel, di Kabupaten Goa dan Provinsi Selatan seperti itu Kak. Saya sempat baca berita nih Brosul, dengan pengalaman Brosul yang luar biasa membangun dua English Village ini, sempat menjadi wakil Sulawesi Selatan, menjadi pemuda pelopor. Ya, alhamdulillah Kak. Bisa diceritakan tuh sampai sejauh mana perjuangannya, apa lika-likunya, hambatannya? Sebenarnya di awal saya mendaftar itu di Dispora Kabupaten Goa itu didampingi dengan teman-teman. Jadi memang saya mendaftar itu bukan pribadi saya, tapi saya mendaftar itu karena teman-teman, dan mudah-mudahan dengan mendaftarnya saya di Pemuda Pelopor Indonesia itu adalah bagian dari contoh kepada pemuda, teman-teman yang lain, bahwasanya pemuda itu tidak stop di sini saja, tapi ada sesuatu yang harus dicapai sebagai contoh buat pemuda. Jadi itu adalah bagian dari karakter yang saya akan perlihatkan sama pemuda, bahwa kamu juga, kalian semua itu adalah luar biasa. Jadi saya ini hanya perwakilan saja, perwakilan dari mereka-mereka yang hebat seperti itu. Adik-adik saya di Association of God Students itu orang-orang yang hebat ya. Jadi saya ini hanya mewakili mereka saja seperti itu. Karena saya yakin dengan contoh seperti itu, pola berpikir pemuda itu tidak lagi bahwasanya pemuda hanya begini, pemuda harus begini, tidak. Tapi ada harus yang dicapai untuk bagaimana kita menggariskan kehidupan kita ini lebih baik seperti itu Kak. Nah, yang dibawa ke Pemuda Pelopor Nasional ini, yang ini Goa English Village. Yang saya bawa itu Kak, Goa English Village, kampung Inggris di Burung-Palala. Nah ini sebuah kebanggaan juga sih, karena saya tidak tidak begitu sadar bahwa ternyata kita lolos di nasional. Nah itu suatu kebanggaan, dan tentunya ini tak luput dari
respon pemerintah yang sangat luar biasa, mulai dari pemerintah Kecamatan Patalasan, pemerintah Desa Burung Palala yang betul-betul membantu kami. Nah, ini adalah model contoh bahwasanya ketika ada kolaborasi dengan pemerintah itu semua berjalan dengan baik, seperti itu Kak. Selama ini ada hambatan yang dirasakan dalam menerapkan metode? Sebenarnya hambatan saya itu Kak di fisik sebenarnya, karena mungkin saya terlalu kecapean dan segala macam sehingga ya saya biasanya drop gitu, sakit. Tapi alhamdulillah dengan semangat teman-teman memberikan dukungan yang penuh, kita bangkit lagi semangatnya, seperti itu Kak. Sebenarnya hambatannya dari itu Kak. Dari itu iya, fisik. Kalau yang lainnya alhamdulillah berjalan dengan lancar sebenarnya. Belum lagi pemuda dari Burung Palala itu sendiri yang memberikan dukungan penuh, ya, seperti itu Kak. Nah, metode mengajar apa sih yang menjadi pembeda di Goa English Village ini dengan kampung-kampung industri yang lain, baik yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di luar Sulawesi Selatan? Ya, sebenarnya saya Kak ini kan alumni dari Kediri ya, Kampung Inggris. Saya pernah belajar di sana. Saya juga pernah menjadi guru di sana, teacher. Nah, dari situlah saya sebenarnya menganalisis, meneliti, dan itu yang saya adopsi ke Goa English Village, tapi dengan berbeda dalam artian yang ada di Kampung Inggris itu di Pare, ada di Goa English Village Burung Palala, dan yang tidak ada di situ ada di Desa Burung Palala, seperti itu Kak. Metodologinya kita ada pembelajaran terhadap pertanian, ya, bahasa Inggris dengan pertanian, terus freshman culture, pendekatan dengan budaya, terus ada juga pembelajaran tentang hidroponik begitu Kak. Jadi secara tidak langsung teman-teman ketika datang ke Kampung Inggris, Goa English Village, dia juga akan belajar sawah. Jadi kita ada di situ gambaran-gambaran terhadap bahasa Inggris begitu Kak. Terus di danau juga itu kita gunakan kan, di Desa Burung Palala itu ada danau juga yang sangat indah. Nah, kita bisa juga nikmati di situ Kak. Ada danaunya ya? Iya, ada danaunya. Nah, di situ juga kita buat settingan untuk pembelajaran. Jadi itu cara metodologi yang efektif untuk adik-adik dan teman-teman untuk belajar. Di samping itu, teman-teman juga kita sudah bagi post to postnya sebagai penanggung jawabnya. Ada yang di speaking, di grammar dan pronunciation, vocabulary, ada yang di sport children. Nah, mereka itulah yang berperan penting untuk bagaimana metode pembelajaran itu bisa efektif atau tidak begitu. Tapi kami tetap ada evaluasi seperti itu Pak. Jadi ini berjalan setiap hari pembelajaran. Sudah berjalan. Saat ini sudah berapa siswa yang rutin belajar di Goa? Yang rutin belajar itu kan sudah ada 56 orang ya. 56 orang. Itu dari pemuda desa. Pemuda dari kalangan anak kecil hingga pemuda. Itu kan. Nah, Bro Sul ini sebagai pemuda pelopor nih, owner dari atau CEO dari Goa English Village ini, apa sih harapan di sini kan di Balai Rehab ini banyak anak-anak muda, banyak yang terjerumus terkait penggunaan nafsa. Nah, apa sih harapan Bro Zulkifli ini terkait mereka, harapan Bro Sul, tanggapan Bro Sul, semangat atau motivasi yang bisa diberikan kepada klien-klien kita yang ada di Balai Rehab ini, yang terkoneksi dengan apa yang menjadi aktivitas sehari-hari dari Bro Zulkifli? Kalau saya Kak, mungkin ada memang pos yang disediakan untuk memberikan semangat. Jadi ada model seminar motivation yang kita pakai di situ di Goa English Village. Yang kedua ada nonton bareng dan nonton barengnya itu yang nuansanya memberikan semangat mereka. Terus harapan kami di Association of Goa Students, mudah-mudahan BNN ini betul-betul merevisi adik-adik ini supaya betul-betul ketika sudah selesai direhab, pada saat dia keluar lagi dia tidak kembali lagi, dengan artian
boleh dipantau terus atau boleh dimasukkan di Go English Village itu. Untuk belajar bahasa Inggris kampung Inggris ya. Karena di kampung Inggris itu semua terjadwal schedule-nya. Jadi tidak ada ruang teman-teman untuk melakukan aktivitas lain. Ada semua dari jam ini waktu istirahat, waktu pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri ada tidak ada ruang Kak. Jadi memang ini adalah cara kita untuk mempercepat bahasa Inggris. Di samping itu juga ini adalah cara kita untuk mencegah teman-teman tidak terlibat oleh kasus seperti itu Kak, kasus narkoba dan lain seperti itu Kak. Nah selama ini tidak ada ya muridnya yang menggunakan narkoba setelah di Go English Village? Iya, alhamdulillah tidak ada Kak. Tapi pernah yang menggunakan, akhirnya di Go English Village menjadi lebih baik. Nah pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada, hari ini kita telah dengarkan tentang Goa English Village, di mana membuat orang yang tadinya kecanduan narkoba akhirnya menjadi kecanduan berbahasa Inggris. Terakhir, apa sih pentingnya kita bisa berbahasa Inggris? Pentingnya bahasa Inggris itu because every country must study English. Jadi kalau kita misalnya mau ke luar negeri, komunikasinya bahasa Inggris. Ya, bahkan saya masih ingat almarhum tante saya waktu naik haji itu, dia sempat menelpon hanya bertanya bahasa Inggris itu, karena di Arab itu katanya hanya dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini kiblatnya ya, Islam dia menggunakan bahasa Inggris. Terus di sisi lain juga persaingan ya Kak, persaingan karena kita lihat sekarang ini untuk dapat beasiswa dan segala macam itu harus melalui TOEFL, IELTS, dan itu kan basicnya English. Nah, jadi sangat penting sih. Makanya itu yang dipakai sebagai major ya di university, sebagai jurusan, bahkan diujiankan di tingkat SMA itu ke SMK. Jadi sedikit informasi juga untuk Bro Zulkifli, di Balai Rehab ini ada bimbingan belajar khusus bahasa Inggris juga bagi klien-klien yang ada di atau sementara menjalani proses rehabilitasi, sehingga nanti memang menjadi bekal karena pentingnya bahasa Inggris, matematika. Jadi mereka rehabilitasi bukan hanya sekedar merubah perilaku, tidak menggunakan narkoba, tapi punya bekal bahasa Inggris, vokasional dan sebagainya. Seperti yang ada depan sini, ini karya-karya residen kita yang ada di balai. Keren Kak, keren. Jadi setelah dia keluar, dia punya bekal. Nah, itu punya bekal. Selain berbahasa Inggris juga ada prakarya atau hasil-hasil karya yang lain. Nah terakhir kali ini, jadi kita di Balai Rehab ini ada slogan. Nanti saya dengan Brusul sama-sama mengucapkan. Kalau saya sudah bilang 1, 2, 3, War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. Jadi tangannya begini. Oke, bisa ya? Tangannya begini ya. Oke, bisa ya Brusul ya. Jadi pemirsa channel YouTube podcast Kata Karebat Talk, dimanapun kita menyaksikan. Tadi kita sudah bersama dengan Bro Zulkifli, di mana Bro Zulkifli menjadi pemuda pelopor Sulawesi Selatan, mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional dengan membawa konsep Goa English Village atau Kampung Inggris di Desa Borong Palala, Kabupaten Goa, yang menjadi pelopor bagi anak-anak muda yang ada di sekitaran Desa Borong Palala maupun Kabupaten Goa secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. Itu menjadi kecanduan berbahasa Inggris. Nah, sebelum kita akhiri, kita ada slogan War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. 1, 2, 3, War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. Di sana Kak, saya ucapkan terima kasih. Boleh? Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat ya, Bapak Camat Patalasang, yang sangat luar biasa memberikan kami dukungan dan support ya. Terima kasih banyak Bapak Camat Patalasang. Terus yang kedua, Kepala Desa Borong Palala, kami ucapkan juga terima kasih banyak karena beliau sangat berperan penting membantu kami mulai dari pembawaan dan segala macam. Terus ya, terima kasih banyak juga kepada Kandalung ya, Ketua KNP Kabupaten Goa. Beliau juga sangat berperan penting membantu kami. Terima kasih banyak Kak. Sehat kita selalu dan sukses kita selalu. Amin. Oke, terima kasih banyak Bro Zulkifli. Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat, bisa berkarya. Jadi kegiatan ini salah satu bagian penting
bagi kita untuk mengabarkan bahwa kita harus tetap hidup sehat dan tetap kreatif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kembali kita akan nantikan channel YouTube Rehab Band Badoka dengan podcast-podcast yang lainnya dengan tamu-tamu yang luar biasa yang akan hadir. Saya Denguya pamit undur diri. Kata Kareba Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bro Surya. Terima kasih Kak.